Dalam spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng telah berkultivasi di depan patung Dewa Binatang selama lebih dari 100 tahun. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami misteri hukum fusi, dia memperoleh wawasan tentang alam Dewa Binatang melalui patung Dewa Binatang kecil, yang mengklarifikasi arah kultivasinya di masa depan. Setelah mengatur temuannya, perjalanan Luo Feng dengan klan tanduk emas berakhir, dan sudah waktunya untuk kembali ke bumi. Kembali ke bumi tidak hanya memungkinkannya untuk bersatu kembali dengan keluarganya, yang tidak dia temui selama ratusan tahun, tetapi juga memberinya kesempatan untuk berbicara di sarang Zerg di bumi. Bagaimanapun, meninggalkan sarang Zerg di bumi selalu merupakan bahaya tersembunyi. Sekarang, binatang bertanduk emas Luo Feng telah mencapai tingkat penguasa dunia, dan dengan amplifikasi energi rohnya yang kuat, dia sekarang dalam posisi untuk mempraktikkan teknik rahasia yang memungkinkannya mengendalikan Ratu Zerg. Oleh karena itu, dia menghabiskan lebih dari 1 juta poin untuk membeli teknik yang berkaitan dengan kerja paralel dan kontrol. Teknik ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Jika Luo Feng bisa berkultivasi ke tingkat keempat, dia akan dapat mengendalikan hingga 1000 pelayan, termasuk Ratu Zerg tingkat abadi. Namun, untuk mengendalikan sarang Zerg di bumi, dia harus mencapai setidaknya tingkat ketiga. Faktanya, bahkan Ratu Zerg tingkat penguasa dunia biasanya membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi untuk diperbudak. Ini karena struktur jiwa Ratu Zerg sangat istimewa, dan persyaratan untuk amplifikasi energi roh sangat tinggi. Tanpa amplifikasi energi roh Luo Feng melebihi 1000 kali, tidak mungkin berhasil. Ini juga sebabnya, meskipun memiliki sarang Zerg selama puluhan ribu tahun, Huyan Bo tidak dapat memperbudaknya dan harus memilih untuk membiarkannya dalam keadaan tidak aktif. Namun, teknik rahasia ini bisa mencapainya. Kekuatannya terbukti. Luo Feng tidak menyadari bahwa itu teknik ini sebenarnya diciptakan oleh seorang murid Zuo Shanke, atau dikenal sebagai tamu duduk gunung, yang kemudian akan menjadi kakak laki-lakinya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Luo Feng, yang telah mencapai lebih dari 3000 kali amplifikasi energi roh di tingkat alam semesta, harus menerobos ke tingkat penguasa dunia sebelum dia bisa mempraktikkan teknik ini. Alasannya adalah bahwa teknik rahasia apapun di alam semesta secara alami menggabungkan hukum asli alam semesta selama penciptaannya untuk meningkatkan kekuatannya. Teknik ini tidak terkecuali, membutuhkan kerja sama kekuatan dunia untuk benar-benar dikembangkan. Tentu saja, jika seseorang menggunakan kekuatan tingkat abadi, yang telah dimurnikan oleh hukum asli alam semesta, itu akan jauh lebih mudah. Selama perjalanannya kembali ke bumi, selain mengolah teknik rahasia untuk mengendalikan Ratu Zerg, Luo Feng juga perlu meningkatkan Mo Yunfei-nya. Bagaimanapun, dia akan mencapai puncak penguasa domain tingkat ke-9. Jika dia mau, tubuh manusianya bisa menembus ke tingkat penguasa dunia kapan saja. Namun, ini akan membuat tidak mungkin untuk menjelaskan mengapa kabin nutrisi tidak berpengaruh padanya. Alasannya adalah bahwa dunia batin Luo Feng baru saja mencapai tingkat penguasa dunia, dan akan memakan waktu ribuan tahun akumulasi untuk mencapai puncaknya. Oleh karena itu, tingkat semua klonnya akan dibatasi oleh dunia batin dan tidak dapat langsung mencapai tingkat penguasa dunia puncak menggunakan kabin nutrisi. Namun, dibandingkan dengan puncak tingkat semesta, atribut fisik di puncak penguasa domain sudah 10 hingga 100 kali lebih tinggi. Sementara Mo Yunfei, yang lebih tangguh dan aktif daripada manusia, tidak akan lagi memberikan bantuan yang signifikan kepada Luo Feng tingkat penguasa domain, kehilangan peran pendukung hidupnya. Oleh karena itu, hanya dengan mengembangkan Mo Yunfei ke tingkat penguasa dunia, ia dapat melayani tujuannya dengan lebih baik. Saat mengolah Mo Yunfei, Luo Feng tidak menyisihkan biaya. Sayangnya, bahkan menggunakan rencana super evolusi terbaik, Mo Yunfei-nya masih belum bisa berevolusi menjadi Mo Yunfei tingkat penguasa dunia yang sempurna. Alasan mendasarnya adalah bahwa kultivasi awal Mo Yunfei tidak mengikuti metode yang optimal, mengakibatkan keterbatasan tertentu selama evolusi akhirnya. Lagi pula, ketika Babata pertama kali mengangkat pokok anggur, dia tidak mengantisipasi bahwa Luo Feng akan bergabung dengan negara adidaya seperti perusahaan alam semesta virtual, jadi dia harus mempertimbangkan kemampuan finansial Luo Feng di masa depan. Diketahui bahwa aturan kosmik sangat adil, semakin dekat Mo Yunfei dengan kesempurnaan, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk terobosannya ke tingkat abadi, meningkat secara eksponensial dengan kelipatan, puluhan kali, atau bahkan ratusan atau ribuan kali. Untuk bentuk kehidupan nabati tingkat tinggi seperti Mo Yunfei, metode budidaya yang berbeda dapat menghasilkan kekuatan yang sangat berbeda. Misalnya, Mo Yunfei terbuat bisa 10 kali lebih kuat dari yang terlemah.
Meskipun Mo Yunfain Luo Feng tidak dapat berevolusi menjadi bentuk yang paling sempurna, itu masih dianggap sebagai varietas kelas 2, dengan beberapa orang lain di seluruh alam semesta yang dapat melampauinya pada tingkat yang sama. Anda mungkin penasaran, karena Mo Yunfain adalah bentuk kehidupan yang dapat berevolusi, dapatkah ia menguasai hukum aslinya? Jawabannya iya. Biasanya, ketika bentuk kehidupan nabati terobosan ke tingkat abadi, mereka akan menguasai hukum asli kayu yang lengkap, yang berarti mereka juga memiliki kemampuan untuk menggunakan domain hukum asli. Mo Yunfain, yang dikenal dengan sel-sel superaktif dan kemampuan penyembuhan diri yang sangat baik, ditingkatkan oleh kekuatan hidup yang kuat dari hukum asli kayu, hampir tidak mungkin untuk benar-benar dikalahkan kecuali menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, kemampuan bertahannya luar biasa dan tidak akan mengecewakan. Tentu saja, bentuk kehidupan nabati yang berbeda memiliki fungsi yang unik, tetapi mereka memiliki kesamaan, membudidayakannya ke tingkat abadi membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Apakah Anda penasaran mengapa? Karena baju besi kelas F cukup keras untuk menyaingi tubuh ilahi abadi yang khas, dan harganya jauh lebih rendah daripada membudidayakan bentuk kehidupan nabati. Dia tidak hanya memilih baju besi untuk perlindungan. Alasannya sederhana, baju besi buatan logam hanya memberikan pertahanan pasif. Meskipun dapat menahan serangan dengan tingkat yang sama atau lebih rendah tanpa putus, ia tidak dapat menyerap atau menetralkan sisa gelombang kejut serangan, juga tidak dapat memblokir gaya pantulan yang dihasilkan oleh tabrakan yang kuat. Gelombang kejut ini seperti ledakan super, cukup kuat untuk menghancurkan pemakainya di dalam baju besi menjadi berkeping-keping. Sebaliknya, bentuk kehidupan tambahan nabati sama sekali berbeda. Mereka memiliki kemampuan pertahanan aktif, yang berarti bahwa selama kekuatan penyerang berada dalam jangkauan pertahanan mereka, mereka dapat secara efektif menghilangkan semua gelombang kejut, sangat mengurangi kerusakan. Lebih penting lagi, mereka sangat setia kepada tuan mereka. Jika mereka menghadapi serangan yang tidak dapat mereka tahan, mereka akan mengorbankan hidup mereka tanpa ragu-ragu untuk melindungi tuan mereka. Lagi pula, begitu tuan mereka meninggal, mereka juga akan binasa. Ini juga mengapa tidak ada Mo Yunfain tingkat abadi dari Huyan Bo di bumi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sejak Luo Feng meninggalkan benua Sungai Darah, dia belum menggabungkan kristal Sungai Darah? Tentunya, tim produksi akan memanfaatkan perjalanan pulangnya ke bumi untuk mengisi kekosongan tersebut. Kembali ke benua Sungai Darah, binatang tanduk emas Luo Feng telah menggabungkan 98 kristal Sungai Darah. Setelah menerima warisan Jenderal Ilahi, tekadnya sangat meningkat, memungkinkannya untuk menahan fusi kristal Sungai Darah ke-99. Sekarang, setelah menahan penyempurnaan kemauan yang berkepanjangan dari berulang kali menyalin patung Dewa Binatang, tekadnya telah diperkuat lebih jauh, memungkinkannya untuk menahan niat membunuh yang kuat dan berhasil memadukan kristal Sungai Darah ke-100. Ketika kristal Sungai Darah ke-100 benar-benar bergabung ke dalam tubuhnya, pola misterius pada cakar binatang bertanduk emas akhirnya selesai. Pada saat ini, cakar kanannya mengalami lompatan kualitatif, jika secara bersamaan mengaktifkan teknik rahasia bawaan yang ditingkatkan dan kekuatan Sungai Darah, binatang bertanduk emas dapat melepaskan serangan 100 kali lebih kuat dari kekuatan aslinya hanya dengan cakar kanannya. Ini berarti bahwa itu satu serangan dari binatang bertanduk emas akan cukup untuk mengalahkan penguasa dunia tingkat tinggi, bahkan menyebabkan mereka mati di tempat. Jika dikombinasikan dengan cakar roboh langit yang dipelajari dari proyeksi kuno, pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang lebih lemah pun akan berjuang untuk menandingi binatang bertanduk emas saat ini. Jelas, peningkatan yang dibawa oleh 100 kristal Sungai Darah jauh melampaui peningkatan yang diberikan oleh warisan Jenderal Ilahi. Setelah perjalanan panjang melalui luar angkasa, Luo Feng kembali ke bumi. Tentu saja, dia pertama kali bersatu kembali dengan keluarganya sebelum mencoba mengendalikan Ratu Zerg. Perlu dicatat bahwa, di bawah bimbingan dan bantuannya, Diven telah berhasil menembus ke tingkat penguasa dunia, dan Bai Carlo tidak jauh di belakang, mencapai tahap ke-9 dari penguasa domain, hanya selangkah lagi dari tingkat penguasa dunia. Dengan kekuatan Luo Feng saat ini, Ratu Zerg tidak lagi menjadi ancaman baginya, tetapi bagi keluarganya, itu tetap menjadi kehadiran yang menakutkan. Oleh karena itu, sebelum mengambil tindakan, Luo Feng harus membuat pengaturan dengan keluarganya. Dari sudut pandang Dilan, meskipun Luo Feng hanyalah seorang penguasa domain di mata orang lain, fakta bahwa dia telah mendapatkan pengakuan atas hukum asli emas pada tahap ini menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan bahwa itu Luo Feng berhasil berlatih untuk mengendalikan Ratu Zerg tingkat penguasa dunia. Lagi pula, seseorang yang dapat dinilai dengan akal sehat bukanlah jenius sejati. Tentu saja, mengendalikan Ratu Zerg bukan tanpa risiko.
Alasannya terletak pada kenyataan bahwa struktur jiwa Ratu Zerg sangat berbeda dari manusia. Itu bukan satu individu yang lengkap, tetapi komposisi dari puluhan ribu sumber jiwa. Inilah sebabnya mengapa Luo Feng harus mengembangkan kemampuan kerja paralel. Setelah mempraktikkan tingkat ketiga dari metode rahasia, Luo Feng sekarang memiliki kemampuan untuk memperbudak Ratu Zerg tingkat penguasa dunia. Tentu saja, dalam hal tingkat keberhasilan, tubuh manusianya bukan tandingan binatang bertanduk emas. Bagaimanapun, binatang bertanduk emas telah mencapai tahap ke-6 dari penguasa dunia, dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan manusia penguasa dunia tahap ke-9. Ditambah dengan amplifikasi 3000 kali energi roh, itu akan dengan mudah mengungguli bahkan penguasa dunia puncak di antara manusia. Dengan demikian, Luo Feng langsung menempatkan sarang Zerg ke dunia dalamnya. Begitu seorang prajurit menerobos ke tingkat penguasa dunia, dunia dalam mereka dapat mengakomodasi bentuk kehidupan seperti alam semesta nyata. Selain itu, dunia dalam Luo Feng telah berkembang menjadi 60 juta kilometer, jadi menempatkan sarang Zerg di dalamnya seperti menjatuhkan batu raksasa ke danau. Tentu saja, dibandingkan dengan tubuh manusianya, sarang Zerg masih luas, seperti gunung yang menjulang tinggi, terutama karena Ratu Zerg sendiri tingginya lebih dari 10 meter. Adapun gas beracun yang dilepaskan oleh sarang Zerg, itu hanya bisa mengancam prajurit tingkat semesta dan lebih rendah. Tetapi itu tidak menimbulkan bahaya bagi dunia dalam tingkat penguasa dunia. Penasaran? Karena Luo Feng hanya tampak berada di tingkat penguasa domain, bukankah menempatkan sarang Zerg di dalam dunia dalamnya akan menimbulkan kecurigaan? Bagaimanapun, dunia dalam penguasa domain tidak dapat mendukung makhluk hidup. Jika seseorang dibawa masuk secara paksa, itu akan benar-benar hancur dan dikonsumsi. Selain itu, jika objek melebihi batas toleransi inti kehidupan, itu bisa menyebabkan inti kehidupan hancur, mengakibatkan kematian langsung. Meskipun demikian, tindakan Luo Feng tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ini karena, mengingat status dan posisinya, meskipun cincin dunia jauh lebih mahal daripada cincin luar angkasa, bagi Luo Feng itu hanyalah barang biasa yang dapat dia beli dengan mudah dalam jumlah besar. Perlu disebutkan bahwa tidak seperti cincin luar angkasa, cincin dunia hanya dapat dibuat oleh penguasa dunia yang memiliki kekuatan dunia. Ruang internal mereka tidak hanya luas tetapi juga mampu menampung bentuk kehidupan. Apakah Anda ingat ketika Luo Feng, Hong, Lei Shen, dan yang lainnya berpartisipasi dalam tantangan aliansi tentara bayaran semesta ketika mereka berada di tingkat bintang? Ruang khusus yang mereka gunakan saat itu mirip dengan cincin dunia. Oleh karena itu, jika Luo Feng menggunakan cincin dunia sebagai alasan, tidak ada yang akan menimbulkan keraguan, karena tidak ada yang akan memaksanya untuk membawanya ke dalam bersamanya. Kembali ke cerita, memperbudak Ratu Zerg bukan tanpa risiko. Jiwanya sangat istimewa, dan praktisi harus dengan tepat mengendalikan puluhan ribu sumber jiwa sambil mempertahankan fokus absolut, yang tidak diragukan lagi merupakan tantangan yang sangat sulit. Selain itu, Ratu Zerg di bumi tidak dalam keadaan tidur karena cedera parah, tetapi tidak aktif secara pasif. Bahkan jika dia terluka parah dan tidak ada artikan diri, setelah puluhan ribu tahun, luka-lukanya sudah lama sembuh, dan dia secara alami akan bangun. Ratu yang tidak aktif secara pasif lebih rentan terhadap gangguan eksternal. Jika metode jiwa yang lebih kuat mengintervensi dan mengganggu keadaannya yang tidak aktif, dia bisa bangun kapan saja. Oleh karena itu, ketika Luo Feng mencoba melakukan teknik rahasia untuk memperbudaknya, kebangkitan Ratu sepenuhnya diharapkan. Pada saat ini, itu adalah pertempuran jiwa. Untungnya, dengan peningkatan teknik rahasia bawaannya dan amplifikasi kekuatan mentalnya yang luar biasa, Luo Feng tidak diragukan lagi berada di atas angin. Kemenangannya sudah tak terhindarkan. Meskipun Ratu Zerg terampil dalam ilusi dan mencoba menggunakannya untuk memengaruhi Luo Feng dan membalikkan keadaan, sayangnya, kemauan Luo Feng telah mencapai puncak tingkat penguasa dunia, membuat ilusi Ratu sama sekali tidak efektif melawannya. Mungkin Anda penasaran, mengapa Ratu Zerg tidak bisa langsung memanggil prajurit Zerg untuk mengepung dan membunuh Luo Feng. Secara teoritis, tentu saja, dia bisa. Sayangnya, Ratu Zerg yang ditangkap Hu Yanbo memiliki sedikit pasukan yang tersisa. Ini karena, selama perang medan perang luar, dia hampir menghabiskan semua prajurit Zerg, hanya menyisakan selusin atau lebih di sarangnya, yang tidak menimbulkan ancaman bagi binatang bertanduk emas. Jika Luo Feng menginginkannya, dia dapat dengan mudah membuat binatang bertanduk emas memusnahkan mereka semua, belum lagi dia juga memiliki klon klan Mosha yang kuat. Ratu Zerg tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Perlu disebutkan bahwa Ratu Zerg tingkat penguasa dunia paling banyak dapat menghasilkan prajurit Zerg di puncak tingkat penguasa dunia.
Namun, tidak seperti binatang bertanduk emas, prajurit Zerg mengandalkan taktik kawanan, bukan kekuatan tempur individu. Hanya selusin atau lebih prajurit Zerg yang tidak signifikan di depan binatang bertanduk emas dan dapat dengan mudah dihancurkan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, pemenang terakhir pasti adalah Luo Feng. Dengan penyerahan Ratu Zerg, Luo Feng tidak diragukan lagi akan mendapatkan pasukan 1 juta prajurit Zerg di masa depan. Badai seperti apa yang akan dibawa medan perang masa depan? Ini benar-benar sesuatu yang dinantikan. Bagaimana menurutmu? Saat Luo Feng hendak mengambil tindakan terhadap sarang Zerg, tamu tak terduga telah tiba di bumi, memantau setiap gerakannya. Meskipun Babata memperhatikan orang-orang berlama-lama di dekat kediaman keluarga Luo, dia tidak dapat menentukan apakah mereka hanya pengagum Luo Feng atau mata-mata tersembunyi. Bagaimanapun, pengaruh Luo Feng menjangkau seluruh Bima Sakti dan statusnya di negara alam semesta kian luar biasa. Anda mungkin bertanya-tanya, tidak bisakah Luo Feng dan orang-orangnya membedakan mata-mata berdasarkan penampilan mereka? Jawabannya adalah, sulit. Alasannya terletak pada kenyataan bahwa bumi telah berhubungan dengan dunia luar selama ratusan tahun, dan Luo Feng tidak pernah membatasi penduduk bumi untuk menjelajahi Bima Sakti. Jika mereka bisa bertahan setidaknya 3 tahun perjalanan antar bintang, mereka bisa kembali ke rumah. Alasan perjalanan panjang seperti itu diperlukan adalah karena koordinat bumi telah lama dihapus oleh Huyan Bo, dan perhitungan untuk perjalanan langsung melalui alam semesta gelap ke bumi adalah rahasia keluarga Luo yang dijaga ketat. Dengan demikian, mereka yang ingin kembali hanya dapat memasuki tata surya melalui lubang cacing dan kemudian menghabiskan setidaknya 3 tahun di atas pesawat ruang angkasa untuk mencapai bumi. Selain itu, banyak penduduk bumi telah menetap di planet lain yang layak huni, dengan beberapa bahkan mendirikan keluarga. Akibatnya, tidak dapat dihindari bahwa ras manusia lain akan muncul di antara mereka. Misalnya, jika Susin tidak secara ketat menegakkan aturan bahwa keturunan keluarga Luo hanya dapat memilih pasangan yang menyerupai penduduk bumi, garis keturunan Luo mungkin sudah menyebar ke berbagai ras manusia. Selain itu, selain generasi awal keluarga Luo, banyak keturunan kemudian dipengaruhi oleh budaya poligami alam semesta, dan tidak jarang beberapa orang memiliki lebih dari 100 pasangan. Jika mereka memutuskan untuk kembali ke bumi bersama keluarga mereka, kehadiran ciri-ciri ras manusia yang berbeda di bumi tidak akan lagi mengejutkan. Karena itu, jika mata-mata yang dikirim oleh Zerg sangat mirip dengan bumi, bahkan jika seseorang dapat mengatakan bahwa mereka bukan dari garis keturunan asli bumi, masih akan sulit untuk memastikan apakah mereka mata-mata. Namun, bahkan jika mata-mata telah menyusup ke bumi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan upaya pembunuhan. Alasannya adalah bahwa bumi telah lama diubah oleh perusahaan alam semesta virtual, dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Selain itu, Dylan, penguasa tentara abadi tingkat tinggi, selalu berada di sisi Luo Feng sebagai pelindungnya. Untuk membunuh Luo Feng, Zerg perlu mengirim setidaknya markuis abadi bahkan untuk peluang keberhasilan yang tipis. Namun, mengorbankan mata-mata markuis abadi hanya untuk membunuh seorang jenius dengan potensi menjadi markuis abadi sendiri akan menjadi pertukaran yang bodoh. Adapun pengawasan jangka panjang, memantau Luo Feng, atau menyampaikan intelijen, akan lebih boros untuk menugaskan mata-mata abadi untuk tugas-tugas sepele seperti itu. Oleh karena itu, kecuali mata-mata itu berada di tingkat abadi, Luo Feng dapat dengan mudah menanganinya bahkan tanpa perlindungan Dylan. Klon klan Mosha penguasa dunia tingkat 6 miliknya sendiri sudah sebanding dengan manusia penguasa dunia tingkat 8, dan bahkan manusia penguasa dunia tingkat 9 biasa tidak akan berdaya melawannya karena teknik gerakannya yang sangat sulit dipahami. Dengan demikian, keselamatan Luo Feng di bumi hampir terjamin. Namun, jika seorang mata-mata berhasil menyampaikan informasi tentang Luo Feng yang memperbudak sarang Zerg kembali ke ras Zerg, keinginan mereka untuk melenyapkannya hanya akan meningkat. Setelah berhasil memperbudak Ratu Zerg, prioritas utama Luo Feng adalah membantunya menciptakan pasukan Zerg yang kuat sejutan. Menghasilkan kekuatan prajurit Zerg yang begitu besar membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Cara paling efisien untuk mendapatkannya adalah perjalanan ke tempat pembuangan sampah kosmik untuk membeli sisa-sisa Zerg dalam jumlah besar. Ini juga berarti bahwa kita akan menyaksikan baju besi baru Luo Feng. Dan dengan kulit baru, kita tidak berbicara tentang versi Mo Yun Armor yang sedikit ditingkatkan yang akan muncul setelah evolusi Mo Yun Fine minggu depan. Tidak, ini adalah baju perang yang sama sekali baru dan mempesona. Jadi, gaya mana yang Anda sukai? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.